Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wawan Story yang budiman, sebelum kita menyelami kisah penuh makna ini, dukung terus kanal ini dengan subscribe, like, dan bagikan agar lebih banyak jiwa dapat mengambil pelajaran dari cerita yang akan kita buka bersama. Disclaimer, kisah ini adalah narasi ramalan dan spiritualitas simbolik, bukan ajaran, bukan klaim kebenaran mutlak, dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Ambillah sebagai bahan renungan dan hikmah. Sejak lembaran pertama ramalan kuno itu ditulis, dunia digambarkan akan memasuki masa yang bergetar. Bukan karena gempa tanah atau runtuhnya gunung, melainkan karena guncangan batin manusia. Dalam naskah tersebut tertulis bahwa suatu masa akan tiba ketika kebenaran menjadi samar, kejujuran terasa mahal, dan nurani manusia tertutup oleh kepentingan. Pada saat itulah, bumi akan mencari satrionya sendiri. Ramalan itu tidak menyebutkan nama, tidak pula menunjuk tempat kelahiran. Yang digambarkan hanyalah tanda-tanda. Satrio itu kelak lahir dari kesunyian, tumbuh tanpa sorak, dan ditempa oleh keadaan yang keras namun jujur. Ia bukan sosok yang dibesarkan oleh pujian, melainkan oleh keprihatinan. Dalam catatan kuno disebutkan, ia akan belajar lebih banyak dari luka daripada dari kenyamanan. Pada masa awal kemunculannya, Satrio ini bahkan tidak menyadari perannya. Ia menjalani hidup seperti manusia biasa, bekerja, berjalan, jatuh, lalu bangkit kembali. Namun di dalam dirinya tersimpan kegelisahan yang tak umum. Ia sering bertanya, bukan tentang bagaimana menjadi besar, melainkan mengapa dunia terasa kehilangan arah. Pertanyaan itu menjadi benih yang kelak tumbuh menjadi kesadaran. Bumi, dalam ramalan tersebut, digambarkan sebagai makhluk hidup yang mampu merasakan ketimpangan. Ketika keserakahan semakin menebal dan empati menipis, bumi menghela napas panjang. Helaan napas inilah yang diyakini sebagai panggilan tak kasat mata kepada sang satrio. Panggilan itu tidak berupa suara, melainkan rangkaian peristiwa yang perlahan mengarahkan langkahnya. Tanda pertama adalah kesendirian. Satrio ini akan sering merasa terpisah, bahkan di tengah keramaian. Ia merasa berbeda bukan karena ingin, melainkan karena cara pandangnya tak lagi sejalan dengan arus umum. Tanda kedua adalah kepekaan. Ia mudah merasakan penderitaan orang lain, seolah luka orang lain ikut berdenyut dalam dadanya. Tanda ketiga adalah keteguhan. Meski kerap diragukan, ia tidak mudah membenci. Ramalan kuno menegaskan, Satrio ini bukan pembawa kekuatan fisik semata. Senjatanya adalah kesadaran, dan perisainya adalah kejujuran. Ia tidak datang untuk menguasai, tetapi untuk mengingatkan. Tidak untuk menghakimi, melainkan untuk menyalakan kembali nilai yang hampir padam. Bagian pertama ramalan ini ditutup dengan kalimat yang menggetarkan. Ketika bumi akhirnya menemukan satrionya, perubahan tidak datang seperti badai, tetapi seperti fajar, pelan, sunyi, namun pasti. Selanjutnya, kita akan menyingkap bagaimana tanda-tanda zaman semakin jelas, dan bagaimana langkah sang satrio mulai diarahkan oleh peristiwa-peristiwa yang tak ia rencanakan, namun tak bisa ia hindari. Waktu terus bergerak, dan ramalan kuno mencatat bahwa setelah kesunyian panjang, tanda-tanda zaman akan muncul semakin jelas. Dunia memasuki fase yang disebut sebagai masa kabut, ketika kebenaran dan kebohongan sulit dibedakan. Informasi berlimpah, namun kebijaksanaan justru langka. Dalam keadaan seperti inilah, kesadaran manusia diuji, dan peran sang satrio perlahan mulai menemukan jalannya. Satrio itu masih menjalani hidup sederhana. Ia tidak mengenakan tanda kebesaran apapun. Namun, kejadian-kejadian kecil mulai mengitarinya. Pertemuan tak disengaja, percakapan singkat dengan orang asing, dan peristiwa yang tampak remeh, ternyata menyimpan makna mendalam. Ramalan kuno menyebut ini sebagai rangkaian pengingat, cara semesta membentuk arah tanpa paksaan. Di satu masa, satrio ini menyaksikan ketidakadilan yang terang-terangan, namun diterima sebagai hal biasa. Hatinya terusik, bukan kemarahan yang muncul, melainkan dorongan untuk memahami akar masalah.
Ia mulai menyadari bahwa kerusakan terbesar bukan terletak pada sistem, melainkan pada hilangnya kesadaran manusia akan nilai-nilai dasar, empati, tanggung jawab, dan kejujuran. Tanda zaman berikutnya adalah runtuhnya figur-figur panutan. Banyak yang dahulu diagungkan, kini tersingkap kelemahannya. Ramalan menuliskan bahwa fase ini diperlukan agar manusia tidak lagi menggantungkan harapan pada simbol kosong. Dalam kekosongan itulah, Satrio mulai memahami bahwa perannya bukan menggantikan sosok lama, melainkan menumbuhkan kesadaran baru. Kesadaran itu tumbuh perlahan. Ia tidak bangun dalam semalam. Satrio mengalami konflik batin, keraguan, bahkan keinginan untuk menyerah. Ia merasa terlalu kecil untuk menghadapi besarnya kerusakan yang ia lihat. Namun ramalan kuno menegaskan, justru keraguan itulah tanda bahwa ia masih manusia, dan karena itu layak dipercaya. Dalam catatan lain tertulis, Satrio akan diuji dengan pilihan, diam demi aman, atau bersuara demi kebenaran. Pilihan ini tidak datang dalam bentuk dramatis, melainkan melalui keputusan sehari-hari. Apakah ia akan ikut arus, atau tetap berdiri pada nilai yang ia yakini, meski harus menanggung risiko? Perlahan, orang-orang di sekitarnya mulai merasakan pengaruhnya. Bukan karena pidato besar, tetapi karena sikapnya. Cara ia mendengar tanpa menghakimi, cara ia menolak keuntungan yang tidak jujur, dan cara ia tetap rendah hati meski dipuji. Tanpa sadar, ia menjadi cermin bagi banyak orang. Ramalan kuno menyebut fase ini sebagai bangkitnya kesadaran awal. Belum ada perubahan besar yang tampak, namun benih telah ditanam. Bumi, yang digambarkan sebagai saksi bisu, mulai meringankan napasnya. Bukan karena masalah telah selesai, tetapi karena harapan kembali menemukan tempatnya. Ramalan kuno menuliskan bahwa setelah melewati jalan sunyi, Satrio akan memasuki fase yang tak dapat ia hindari, dikenal tanpa berniat dikenal. Ia tidak mencari sorotan, namun keadaan memaksanya berdiri di ruang yang lebih terbuka. Dalam naskah itu tertulis, ketika waktunya tiba, bahkan bayangan pun akan menunjuk ke arahnya. Peristiwa pemicunya bukan sesuatu yang megah, justru sebuah keputusan sederhana yang diambil Satrio, namun berdampak luas, menjadi titik balik. Ia memilih kejujuran saat kebanyakan memilih diam. Keputusan itu menyebar, dibicarakan, dan menjadi perbandingan. Orang-orang mulai menyebutnya, bukan dengan nama, melainkan dengan sikap, yang berani berkata benar. Namun dikenal membawa ujian baru. Harapan orang lain mulai menumpuk di pundaknya. Ada yang menaruh harapan terlalu tinggi, seolah Satrio ini tak boleh salah. Ramalan kuno mengingatkan bahwa beban harapan dapat lebih berat daripada penolakan. Satrio diuji untuk tetap manusia, tidak terjebak pada citra, dan tidak mabuk pujian. Di sisi lain, muncul pula pihak-pihak yang merasa terusik. Keberadaan Satrio dianggap mengganggu kenyamanan lama. Fitnah mulai beredar, niatnya dipelintir, dan langkahnya dicurigai. Naskah kuno menyebut fase ini sebagai serangan kabut, ketika kebenaran diselimuti keraguan agar orang bingung membedakan arah. Satrio kembali dihadapkan pada pilihan, membela diri dengan keras, atau tetap berjalan dengan tenang. Ia memilih jalur kedua, bukan karena lemah, melainkan karena memahami bahwa waktu dan konsistensi adalah jawaban terbaik. Ia terus melakukan hal yang sama, jujur, adil, dan peduli, tanpa sibuk membersihkan citra. Perlahan, orang-orang mulai melihat pola. Mereka menyadari bahwa sikap Satrio tidak berubah, baik saat dipuji maupun diserang. Dari sinilah kepercayaan tumbuh. Ramalan kuno menyebutnya sebagai pengakuan diam-diam, ketika keyakinan muncul tanpa deklarasi. Pada fase ini, Satrio juga belajar membagi peran. Ia tidak memposisikan diri sebagai pusat segalanya. Ia justru mendorong orang lain untuk bangkit, menyadari potensi mereka, dan berani bersikap benar. Ramalan menekankan, Satrio sejati bukan pengumpul pengikut, melainkan penumbuh kesadaran. Bumi, dalam simbol ramalan, digambarkan mulai menemukan keseimbangan kecil. Tidak sempurna, namun ada pergeseran arah.
Nilai-nilai yang sempat pudar mulai diperbincangkan kembali. Kejujuran tidak lagi ditertawakan, dan empati perlahan menemukan ruang. Ramalan kuno menggambarkan bagian ini sebagai masa ketika getaran perubahan mulai terasa nyata. Tidak lagi sekadar bisikan atau tanda halus, melainkan gelombang yang memengaruhi banyak sisi kehidupan. Satrio menyadari bahwa apa yang dahulu ia lakukan dalam sunyi, kini berbuah reaksi berantai. Pilihan-pilihan kecil yang konsisten ternyata mampu menggerakkan banyak kesadaran sekaligus. Perubahan itu tidak selalu nyaman. Nilai-nilai lama yang rapuh mulai runtuh, dan keruntuhan selalu menimbulkan kegaduhan. Banyak pihak merasa kehilangan pijakan, lalu mencari kambing hitam. Dalam ramalan tertulis, saat kebohongan tak lagi kokoh, ia akan berteriak paling keras. Satrio kembali berada di tengah pusaran, bukan sebagai penyebab, tetapi sebagai simbol. Ujian terakhir datang dalam bentuk dilema besar. Satrio dihadapkan pada kesempatan untuk mempercepat perubahan dengan cara keras. Jalan pintas terbuka lebar. Kekuasaan, pengaruh instan, dan dukungan massa yang emosional. Namun semua itu menuntut satu hal, mengorbankan kejernihan dan kesabaran. Ramalan menyebut ini sebagai ujian bayangan, ketika tujuan tampak mulia, tetapi caranya menipu. Dalam pergulatan batin yang mendalam, Satrio merenung. Ia menyadari bahwa perubahan sejati bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses yang membentuk manusia di dalamnya. Jika cara yang dipilih mencederai nilai yang ingin ditegakkan, maka perubahan itu akan rapuh. Dengan berat hati, ia menolak jalan pintas tersebut. Keputusan itu membuat proses terasa lebih lambat, bahkan tampak mundur. Sebagian pendukung kecewa, sebagian pergi. Namun ramalan kuno menegaskan, justru di titik inilah Satrio lulus ujian terakhirnya. Ia memilih setia pada nilai, bukan pada kemenangan semu. Meski perlahan, perubahan tetap bergerak. Orang-orang yang bertahan adalah mereka yang benar-benar memahami makna perjuangan ini. Mereka tidak menunggu instruksi, melainkan mulai bertindak di lingkungannya masing-masing. Kesadaran menyebar seperti lingkaran air, tenang, namun meluas. Bumi, dalam simbol ramalan, digambarkan mulai stabil. Luka belum sepenuhnya sembuh, tetapi arah pemulihan jelas. Satrio tidak berdiri di puncak, melainkan di antara manusia lain, setara, berjalan bersama. Ia tidak dipuja sebagai penyelamat, melainkan dihormati sebagai pengingat. Ramalan kuno menutup kisahnya dengan nada yang tenang, hampir hening. Tidak ada gambaran kemenangan besar, tidak pula perayaan gemilang. Justru di bagian akhir ini ditegaskan bahwa puncak perjalanan Satrio bukanlah sorotan, melainkan keseimbangan. Dalam naskah tertulis, ketika bumi mengenali Satrionya, dunia tidak berubah menjadi sempurna, tetapi manusia kembali mengingat arah. Satrio kini tidak lagi berjalan sendirian. Tanpa disadari, benih kesadaran yang ia tanam telah tumbuh di banyak tempat. Orang-orang mulai berani bersikap jujur dalam lingkup kecil, keluarga, pekerjaan, pergaulan. Tidak karena takut atau ikut-ikutan, melainkan karena merasa itu benar. Inilah tanda terkuat bahwa peran Satrio telah bekerja. Ramalan menekankan bahwa Satrio sejati tidak menggantikan tanggung jawab manusia lain. Ia tidak memikul dunia di pundaknya seorang diri. Justru ia hadir agar setiap orang mau memikul bagian masing-masing. Kesadaran kolektif inilah yang digambarkan sebagai kesembuhan bumi. Bukan hilangnya masalah, tetapi tumbuhnya kedewasaan dalam menghadapinya. Pada fase ini, Satrio kembali ke kesederhanaan. Ia tidak melekat pada peran simbolik yang pernah disematkan padanya. Ia tetap bekerja, belajar, dan hidup seperti manusia lainnya. Bedanya, kini ia melakukannya dengan kejernihan penuh. Ramalan menyebut keadaan ini sebagai lenyapnya bayangan peran, saat Satrio tidak lagi terikat oleh sebutan apapun. Bumi, dalam bahasa simbol, digambarkan berhenti mencari. Bukan karena tak ada masalah, melainkan karena arah telah ditemukan. Nilai-nilai dasar, kejujuran, empati, tanggung jawab, tidak lagi dianggap asing. Mungkin belum dominan, namun sudah berakar.
Dan akar inilah yang membuat dunia tidak mudah tumbang kembali. Ramalan kuno juga memberi peringatan terakhir. Setiap zaman akan selalu diuji. Satrio bukan satu sosok abadi, melainkan peran yang bisa lahir kembali kapanpun dibutuhkan. Siapapun yang mampu menjaga kesadaran di tengah godaan, berdiri teguh tanpa membenci, dan memilih nilai tanpa memaksa, dialah yang sedang menjalankan peran itu, disadari atau tidak. Kalimat penutup ramalan itu sederhana, namun dalam maknanya. Satrio tidak datang untuk dikenang, tetapi untuk menyalakan ingatan manusia tentang dirinya sendiri. Dengan demikian, kisah ini berakhir bukan pada satu tokoh, melainkan pada pembaca itu sendiri. Sebab ramalan kuno tidak pernah menunjuk satu wajah, satu nama, atau satu tempat. Ia hanya meninggalkan cermin, dan mengajak setiap insan bertanya dalam diam. Apakah kesadaran itu sudah hidup dalam diri kita?